Operasi bariatrik itu kalau yang belum tahu itu adalah salah satu metode potong lambung tuh. Mau obat itu BPOM atau nggak BPOM tuh pasti kita beli. Sebenarnya dan banyak pasien rasain tuh sebenarnya tuh kalian tuh tanpa sadarin tuh mental kalian agak terganggu ya. Di episode 1 kali ini spesial aku bawa narasumber terpercaya yang tahu betul soal bariatrik, Adinda Uti. Annyeong. Jadi kita akan sama-sama dengarkan terkait bariatrik itu apa ya dari beliau ini, karena dia sudah malang melintang di dunia perbariatrikan. Biasa aja, lu mah jangan kayak gitu, nanti kesannya gue paling jago gitu. Kita mah saling belajar. Kita kan sesama pasien aja, POV dari sudut pandang pasien. Ya kan lu udah duluan bariatrik. Beda berapa bulan doang lebay. Masa sih? Iya emang ya? Iya. Aku baik. April, kamu berapa? Agustus. Tuh kan? Iya kan? Kita akan mulai ngobrol soal bariatrik. Jadi sekarang ceritakanlah mulai kapan sih bariatrik? Kalau aku dipanggil kan Uti ya, kalian udah tahu Uti. Habis itu aku Instagramnya Prasa Stigma, boleh di follow. Terus aku bariatrik tuh di tanggal 23 April 2023. 2023. Oh beda setahun. Oh beda setahun kita. 2024. Oh aku senior ya. Ya kan. Terus dulu pas lagi bariatrik tuh di berat tuh 110 kilo. 110 kilo. Ya. Masih biasa nggak sih kalau di dunia perbariatrik itu sih, masih banyak yang lebih biasa. Kalau kan 97 kak. 90 gue. Oh 90 gue nambah-nambahin tuh. Itu kayak masih mau menjelang oke lah. 110 tuh udah biasa, cuman kalau banyak temen-temen yang 150, 160, 180 tuh ada. Ya kan? Ya, tapi berarti lu dari 110 kilo. Sekarang berapa? Sekarang 68 kilo. Wah. Lumayan ya, walaupun menurut kalian kok masih gendut sih? Banyak ya nggak sih ngomong gitu? Iya, karena kan bariatrik itu kan sebetulnya journey, perjalanan, jadi bukan instan gitu loh. Nah itu kayaknya yang perlu kita sharing buat teman-teman semua, yang kalian yang baik sedang mau akan bariatrik atau yang sudah bariatrik atau yang bahkan baru denger apa itu bariatrik. Kayaknya kalian harus denger cerita kita hari ini. Jadi operasi bariatrik itu kalau yang belum tahu itu adalah salah satu metode potong lambung kalau cepetnya ya. Tapi potong lambungnya kayak gimana nanti kita tanya juga ya sama narasumber kita hari ini. Tapi aku pengen tahu dulu apa yang membuat pada akhirnya memutuskan untuk bariatrik. Oke, jadi tuh dulu aku tuh gendut dari awal sih, dan pastinya biasa orang gendut tuh journey-nya tuh banyak banget kan ya. Kayak dikit-dikit kayak ini obat ini bisa bikin kurus, itu pasti kita beli apapun itu kan. Betul. Mau obat itu BPOM atau nggak BPOM tuh pasti kita beli gitu. Betul. Terus diabetes juga tinggi, hipertensi, tidur ngorok parah. Jadi kayak cuman tidurnya gitu kan. Lutut juga kayak jalan dikit sakit, say. Itu kayak semua orang obesitas tuh kayak gitu nggak sih? Ya, jadi memang sudah terganggu secara fisik ya. Maksudnya bukan hanya visual orang kayak kok lu gemukan sih, bukan hanya itu, tapi lebih kepada si fisik kita tuh udah keganggu kan. Betul. Jadi udah kayak kehidupan tuh udah nggak bisa hidup normal. Iya, nggak ada kualitasnya. Yes, betul. Jadi memang alasannya ya kurang lebih sama lah. Itu pun yang pada akhirnya gue putuskan untuk bariatrik karena memang sudah terganggu dengan penyakit yang penyerta gitu itu kan ya, yang memang penyakit yang disebabkan oleh obesitas gitu. Dan aku juga dulu sama teman-teman aku kak, jadi kayak ada nih paketan murah gitu. Mungkin kita bisa kayak kita segeng kayak gendut-gendut kan, kayak yaudah yuk bareng-bareng gitu. Padahal cuman kayak coba-coba, sebenarnya ternyata kayak ini best decision banget kan buat kita gitu. Jadi tidak menyesal kan? Enggak menyesal banget. Misalnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang kak, nyesel nggak sih lu? Ini udah nyesel nggak sih abis bariatrik? Ya aku bilang nyesel kenapa nggak dari dulu. Pasti bilang kan nyesel kenapa nggak dari dulu ya? Iya, karena kita udah melalui si journey tadi. Iya, kalau dihitung-hitung bisa kita bariatrik 2 kali. Bener. Kan diet itu kan nggak murah ya. Nggak murah diet itu. Jadi memang kita sudah mengalami si journey diet yang lain-lain itu kita sudah orang bariatrik itu. Pasti itu adalah
keputusan terakhir setelah dia melalui berbagai macam pengalaman diet, olahraga dan lain-lain, tapi tidak pernah berhasil dengan berbagai kondisi. Jadi bukan hanya karena dia pemalas, betul. Ya kan? Atau kadang-kadang orang ya karena punya duit aja. Nggak semua orang punya duit juga berani bariatrik. Makanya ya banyak yang kayak gitu punya duit tapi mentalnya nggak ada. Sampai ruang operasi tiba-tiba mundur. Itu ada juga banyak. Oh banyak ya? Banyak yang kayak gitu. Mental guys, butuh mental berarti kan. Dan pada bilang kalau bariatrik itu shortcut ya. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih enggak ya. Karena kita berjuang. Gue paling bete banget kalau ada orang bilang kayak ih curang, jalan ninja, shortcut. Enggak ya say. Jadi bukan berarti keluar dari ruang operasi lu langsung cantik paripurna, itu enggak. Tapi memang setelah itu tuh berbagai macam perjalanan menuju ke body goals yang memang ditentukan oleh dokter, dibantu sama dokter diarahin jadwalnya. Itu kita penuh dengan perjuangan, mulai dari diet cairnya. Betul, 2 minggu kan tuh. Itu kan kayak kita kan otaknya masih pengen. Jujur ya, ini tuh kayak lambungnya doang yang dipotong, tapi otaknya tuh masih pengen. Betul. Lihat-lihat scroll YouTube, scroll apapun itu, sosial media, itu isinya tuh kayak pengen makan bakso, tapi nggak bisa. Ini udah nggak ada jalan mundur nih, ya nggak sih? Dan kita udah nggak bisa cheating. Iya. Kalau diet yang lain tuh yang dulu kenapa kita gagal, karena lu pada cheating, ya kan? Masih bisa. Iya, jadi akhirnya gagal, karena memang kita tuh sangat masih memungkinkan untuk cheating. Sementara kalau udah bariatrik, si tubuh kita tuh sudah kasih alarm sendiri. Kalau misalnya udah kepenuhan, dia akan dumping mungkin ya. Kepenuhan dia akan langsung bahkan mungkin muntah di tempat. Jadi emang udah nggak bisa. Jadi memang kita tuh udah tidak bisa makan banyak. Tapi masih bisa makan enak dong. Masih bisa makan kenyang dong. Yang nggak bisa cuman makan banyak. Nah, sekarang apa sih sebetulnya tantangan dan perubahan setelah bariatrik? Yang lu rasain apa? Sebenarnya dan banyak pasien rasain tuh sebenarnya tuh kalian tuh tanpa sadarin tuh mental kalian agak terganggu ya. Mentalnya tuh masih mental obesitas gitu. Mental orang gemoy gitu ya. Iya nggak sih? Iya betul. Iya. Yang kayak pengennya tuh makannya jorok-jorok terus. Karena udah terbiasa dari kecil, misalnya sedih atau seneng atau marah atau emosi tuh pasti makan. Betul. Ya kan? Sekarang kan kita gimana cara ngubahnya mindset, misalnya kita olahraga atau enggak ke lain-lainnya lah, berkreasi, kayak kita bikin konten atau apa-apa, itu harusnya ada di jurnal kita setelah bariatrik. Berarti yang salah satu yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman pasca bariatrik adalah kalian harus punya hobi baru selain makan, ya nggak sih? Jadi mentalnya harus dipersiapkan dari sebelum bariatrik. Nah itu dia. Setelah gue perhatiin tuh banyak orang yang memang tidak siap dengan perubahan ya kan. Artinya si mental itu tuh harus disiapkan juga. Jadi kalian kalau yang mau bariatrik bukan cuma siapin duitnya aja, tapi juga harus siapkan mental kalian serta pengetahuan tentang bariatrik itu apa, bagaimana cara kerjanya, dan maintenance pasca bariatriknya kayak gimana supaya kalian nggak shock. Ya, benar nggak sih? Karena di awal kan udah dikasih tahu presepsi sama dokter, udah kayak dikasih tahu nih nanti habis bariatrik ada namanya gelambir. Itu pasti dikasih tahu kan sama dokter Andi 1 tahun. Nanti kalian tuh jangan tiba-tiba kok muka aku agak kisut ya lah. Ya iyalah kalau orang berturunan berat badan, rambut aku rontok ya. Coba itu pasti udah di warning dari awal sama dokter. Jadi sebetulnya menurut lo ya dari sekian banyak, ini kan berarti udah berapa tahun? Udah mau 4 tahun. Mau 4 tahun ya. Setelah 4 tahun bariatrik nih, hal efek samping apa? Maksudnya kan tidak ada satupun tindakan tanpa efek samping dong. Even lu misalnya diet dengan jalur apapun, pasti ada efeknya. Misalnya kalau kita ngomong perkara gelambir, mau diet jalur olahraga sekalipun, kalau dari 150 kilo kemudian menjadi 60 kilo, otomatis pasti ada gelambirnya ya kan. Jadi sebetulnya gelambir itu menurut gue sih bukan efek samping bariatrik, itu efek samping penurunan berat badan yang signifikan ya kan. Nah, dari sekian banyak efek yang terjadi pasca operasi, menurut lu apa yang paling berat selama 4 tahun ini nih? Yang paling berat? Rontok rambut. 1 tahun awal tuh gila banget sih, stres pasti kan. Maksudnya rontoknya tuh udah kayak orang kemo gitu yang kayak rontok. Gitu, lebay. Kayak gini kah? Gitu mungkin kayak orang tuh sekaget itu gitu, dan banyak banget yang seperti itu. Tapi itu balik lagi kan? Balik lagi. Ternyata kayak ujung-ujungnya cantik gitu. Badai. Pasti kalau awal biasa pada bondol semua sih. Iya, gue juga bondol kemarin selama setahun. Tahun tuh bondol, tapi lama-lama cantik. Jadi kalian tuh harus lihat resultnya orang tuh yang udah 4 tahun, yang 5 tahun tuh bersabarlah. Nanti lu bakal ada flamingo eranya gitu. Iya. Jadi menurut lo yang paling nggak nyaman itu sih gitu, rontok rambut. Rontok rambut. Kalau apa? Kalau gue apa ya? Nah, kalau gue tuh sekarang tuh perubahan ini ya, wajah ya.
Jadi dulu sebelum bariatrik, waktu gemoy, itu gue melakukan berbagai macam gimana caranya biar muka gue tirus. Gue suntik lah, meso lah, tarik HIFU lah, apa pokoknya gue lakukan segala macam cara supaya lemak-lemak hilang dan muka tirus. Tapi ternyata setelah bariatrik kan dia otomatis tirus. Tapi ya tadi karena memang kita mengalami penurunan berat badan cukup signifikan, waktunya juga cukup singkat, akhirnya si gelambir-gelambir muka turun, mulai drop nih ya kan. Jadi itu agak sempat kepikiran mulai stres, kok kayak muka gue jadi peot banget. Iya turun gitu. Itu biasa. Udah gitu kemarin sempat veneer gue jadi kegedean. Katanya jadi giginya tuh agak besar ya dibanding. Iya, karena mukanya jadi kecil. Jadi veneer yang sebelumnya biasa-biasa aja di masa aku cabi itu kayak biasa aja gitu, tapi setelah muka menjadi kecil, veneer gue jadi gedean, makanya ini gue ganti veneer akhirnya. Ini bukan perasaan ya, tapi ini yang terjadi ke setiap pasien. Jadi bukan gue doang, ya banyak yang kayak gitu. Nah itu tuh hal-hal yang sejujurnya tidak terprediksi sejak awal. Jadi bayangan kita kan bariatrik, turun berat badan, dan cantik, ya kan? Udah. Ternyata guys, penurunan berat badan juga kita harus sesuaikan dengan perubahannya. Jadi kayak ketika berubah ya lo harus mengusahakannya supaya perubahannya pun perubahan yang baik ya kan. Ini kemarin gue tuh sampai ganti veneer. Veneer gue ganti karena jadi over ya kan. Nah hal-hal kayak itu kan budget ya kan, cost lagi dong ya kan. Itu pada kan, bilang tiap bariatrik agak boros ya. Ember. Jadi itu di luar ekspektasi lah. Memang kita jadi nggak jajan ya, kita nggak jajan, kita mungkin nggak terlalu kayak dulu untuk makanan gitu ya. Tapi ya banyak hal termasuk beli baju baru. Kayak ini kan kita beli baju baru biar beli baju baru biar kembaran. Kenapa coba? Karena sekarang tuh betapa mudahnya kita random beli baju. Mau dulu kan nggak bisa. Ya kan? Dulu kan kayak malu nggak sih kalau mau masuk, mbaknya udah kayak sinis nih, kayak nggak ada ukurannya mbak dalam hati mbaknya. Tapi mungkin ya itu kan mungkin. Kalau sekarang mah kayak S, tolong S. Iya asik. Udah S ya? Iya jangan XL gitu. Udah S ya? Iya tadi gue paksa sih mbaknya, gue mau S gitu mbak. Ya kayak gitu. Artinya kenapa kita sekarang punya hobi baru kayak beli baju segala macam? Karena dulu memang agak kita sulit. Kita nggak bisa dulunya. Iya. Kalaupun itu barang gue mau, tapi nggak ada size-nya gitu. Jadi kalau sekarang kayak kita bisa random masuk toko terus kayak gue mau ini bisa gitu loh. Lebih banyak pilihan juga ya kak. Benar bajunya. Benar, jadi kayak itu jadi happiness baru alih-alih kita makan mulu gitu. Ya nggak sih? Iya. Gitu. Terus mau olahraga juga happy. Pertama tuh olahraga tuh karena udah ringanan. Jadi kayak mau olahraga apa aja hayo gitu. Mau naik gunung hayo gitu kalau gue. Benar. Rasanya karena udah ringan dan kayak nggak ada beban berat gitu loh, nggak ngos-ngosan lebih parah. Berarti sebetulnya dulu tuh kita tuh bukan nggak suka olahraga. Iya kan. Tapi kalau tidak mampu. Iya nggak mau badannya. Ya lu baru pemanasan, gak usah pemanasan, lu baru ke tempat gym naik tangganya aja lu udah ngos-ngosan. Itu. Udah capek gitu. Terus kayak mindernya tuh lebih parah dibanding. Iya, bingung pakai baju apa kan ke tempat gym. Ya nggak sih? Betul. Kalau nggak hitam, gue nggak mau pergi. Iya. Atau aduh nggak mau ketat. Gitu, iya. Ya gitulah. Banyak keterbatasannya. Jadi sekarang ternyata setelah bariatrik itu kerasanya lebih ringan. Jadi segala sesuatu lebih nyaman. Betul. Gitu. Oke, terakhir nih, coba apa pesan Anda untuk para pejuang obesitas di luar sana? Ya, kalau gue tuh misalnya kalau kalian tuh belum mencoba semua diet lain-lainnya, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba ngambil shortcut bariatrik. Karena bariatrik itu bukan shortcut. Bener-bener kalian tuh harus sesuaiin pola hidupnya sampai ke depannya, sampai bukan hanya 1 tahun, tapi 1 tahun sampai 5 tahun ke depan. Menurut gue, kalian jadi jangan biarkan kalau bariatrik itu adalah jalan pintas. Itu yang aku ngerasa nggak setuju buat orang-orang, gue mau bariatrik biar cepet kurus, enggak. Jadi kalian berjuang dulu, nanti baru ujung-ujungnya mau bariatrik silahkan. Gitu. Ya betul, jadi memang kalau menurut aku bariatrik itu bukan buat kalian yang FOMO ya, jadi jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, pastikan dulu kalian pelajari bariatrik itu apa, kayak gimana prosesnya, maintenance after bariatriknya seperti apa, jadi kalian nggak kaget juga dan tidak mengeluh setelahnya. Pokoknya harus siap tadi, seperti yang Uti bilang, lahir batin lo harus ready, karena itu terkait mental juga nggak sih? Perubahan hidup kalian tuh akan berubah dan kalian persiapkan di perubahan itu. Jadi kalau kalian kira-kira masih mending jangan ya Ti. Kalau masih mending jangan. Kalian harus yakin banget emang mau ngambil jalan ini. Tapi untuk teman-teman yang obesitas dari lahir, kalian sudah yakin, kemudian kalian ada rezekinya, dapat support dari keluarga juga. Aku sangat menyarankan untuk bariatrik karena menurut gue ini paling
paling konkret untuk teman-teman yang obesitas dari lahir, ya nggak Kalau sih? kita mantan obesitas sudah ngerti ya. Jadi tahu betul. Jadi kita ngomong gini bukan ini bukan disclaimer, ini bukan bullying atau kita misalnya ngomongin bahwa obesitas itu bla 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 dan seterusnya. Ini bukan kita ngomongin obesitas itu bukan kita body shaming ya. Karena kita pernah ada di sana, ya nggak sih? Kita tahu betul rasanya menjadi orang obesitas itu kayak apa. Bukan hanya soal fisik aja, tapi mental kita juga kena, tidak percaya diri. Kita ngerasa bahkan cenderung rendah diri, ya nggak sih? Gitu. Dan banyak peluang-peluang dalam kehidupan yang pada akhirnya tidak kita dapatkan. Kita loss aja karena gara-gara fisik kita yang tidak sama dengan orang kebanyakan. Nah, jadi buat teman-teman atau yang punya anak emang obes dari lahir, aku sih sangat merekomendasikannya. Tapi sebelumnya lu pelajari dulu, jangan ikut-ikutan, ya nggak sih? Gitu. Dan misalnya banyak juga sih anak-anak yang misalnya di bawah 17 tahun tuh ibunya yang kayak, ayo nih dok, bariatrikin dok, nggak bisa, harus anaknya sendiri yang mau. Karena yang ngerasain tuh anaknya gitu, bukan ibunya. Dan karena harus siap lahir batin, ya kan? Jadi benar-benar jangan ikut-ikutan lah intinya. Iya.